Saya terkejut betapa sedikitnya penayangan yang didapatkan ulasan sebelumnya, namun demikian, saya akan tetap merujuk padanya karena di sana saya menjelaskan dari mana muncul level $106.000 dan mengapa level itu sekarang menjadi yang paling penting. Jadi, sejak ulasan terakhir di kanal ini, sudah berlalu beberapa hari, apa yang kita lihat? Tertinggi sepanjang masa, Bitcoin seharusnya melonjak secara vertikal setelah mencapainya, namun hal itu tidak terjadi. Ini bukan sekadar sinyal bearish. Ini adalah tanda merah besar bagi kelanjutan tren bullish. Setidaknya di sini, saya akan jelaskan dengan contoh. Tahun 2021, tepatnya dari all-time high dan dari perilaku Bitcoin setelah mencapai all-time high, saya dua kali melihat pembalikan pasar. Pertama kali terjadi pada bulan April tahun 2021, ketika setelah mencapai all-time high, Bitcoin tidak melonjak secara vertikal, melainkan justru turun ke bawah dan membentuk pola wedge menurun. Hal ini menyebabkan koreksi yang signifikan, bisa dibilang sangat signifikan, saat itu pasar turun 50%, dan itu hanya untuk Bitcoin saja. Setelah itu Bitcoin pulih, kembali ke all-time high, namun dua kali gagal menembusnya yang akhirnya menyebabkan terjadinya crypto winter. Saya akan tunjukkan bagaimana penembusan all-time high terjadi di pasar yang sehat. Inilah titik high-nya, lalu penembusannya, dan di pasar bullish yang sehat biasanya terjadi lonjakan vertikal. Lepas landas ini terjadi pada bulan November tahun ke-24. Ini bukan grafik dari tahun 18, 17, atau 20, bukan. Ini benar-benar terjadi di akhir tahun 2024. All-time high, penembusannya, dan lonjakan vertikal. Beginilah reaksi pasar yang kuat terhadap penembusan all-time high. Selama 2 tahun terakhir, saya berdagang di Bursa Bybit. Ini adalah platform nomor 1 berdasarkan volume perdagangan dan likuiditas. Itu artinya, pesanan Anda akan dieksekusi di sini dengan harga terbaik dan kemungkinan slippage yang minimal. Hanya dari sini saja Anda bisa menghemat beberapa ratus dolar per bulan dibandingkan jika berdagang di bursa lain manapun. Selain itu, di sini juga terdapat biaya transaksi yang rendah, dan jika Anda mendaftar melalui tautan referral saya di deskripsi, Anda akan mendapatkan bonus mulai dari $50 hingga $30.000, tergantung pada besaran deposit Anda. Langsung saja klik tautan di deskripsi sekarang juga. Setelah itu, tekan tombol ini dan lihat berapa besar bonus yang akan Anda dapatkan saat mendaftar. Rata-rata, para subscriber saya mendapatkan $100 hanya dengan mendaftar di Bursa Bybit. Namun, jika Anda memiliki deposit besar dan volume perdagangan yang sesuai, Anda bisa mendapatkan bonus hingga $30.000. Tautannya ada di bawah. Daftarkan diri Anda, prosesnya hanya memakan waktu beberapa menit. Pasar sedang lemah, mungkin tidak akan turun terlalu drastis setelah penembusan all-time high yang lemah, tapi setidaknya perhatikan juga pertengahan tahun 2024. Waktu itu juga sempat mencoba menembus all-time high dan memang berhasil, tapi sangat lemah, sehingga akhirnya terjadi koreksi ditambah volatilitas yang cukup tinggi. Ya, memang tidak sampai 50%. Ya, pada saat itu sempat turun 33% dalam sehari, dan setelah itu bergerak stabil, kurang lebih di sekitar minus 25%. Namun demikian, itu tetap merupakan koreksi yang signifikan dengan volatilitas yang tinggi. Bagi mereka yang trading di futures dengan time frame besar, harga bisa bergerak tajam ke satu arah, lalu ke arah sebaliknya. Artinya penggiling daging itu penting. Dan sekarang, situasinya persis seperti itu, di mana setelah menembus all-time high, Bitcoin tidak langsung terbang ke atas. Jika Anda berpikir bahwa hanya tahun lalu, di tahun 2017 atau di tahun 2020, momen-momen ketika menembus all-time high selalu diikuti lonjakan vertikal yang diharapkan, maka sekarang hal itu tidak akan terjadi karena Bitcoin adalah emas digital, karena modal besar sudah masuk ke sini. Menggerakkan pasar hingga 2 kali lipat sangatlah sulit. Sebagian dari Anda mungkin benar, tapi saya baru saja menunjukkan kepada Anda momen di mana pasar yang kuat, tepat di akhir tahun lalu saat menembus all-time high, langsung melonjak secara vertikal. Ketika ada kelemahan, ketika mencoba menembus all-time high tanpa lonjakan vertikal, semua itu justru berujung pada konsekuensi yang menyedihkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, coba saja lihat pada emas. Saat ini, emas sedang berada di level all-time high. Hanya saja di sini Anda perlu melihat pada time frame yang besar, seperti mingguan atau bulanan. Secara teknikal, pergerakan emas sebenarnya sangat mirip dengan Bitcoin juga membentuk pola parabola. Lalu ada koreksi penurunan, pullback dari pola parabola, juga ada pola segitiga dan sebagainya. Jadi grafiknya di sini sangat mirip dengan Bitcoin, dan inilah bagaimana emas berhasil menembus all-time high di pasar yang kuat, secara vertikal. Trennya langsung dipercepat dan naik 62%. Padahal pasar emas jauh lebih besar daripada pasar Bitcoin. Catat itu. Ketika menembus all-time high di pasar yang kuat, aset akan melonjak secara vertikal. Hal ini terutama berlaku untuk Bitcoin atau komoditas seperti emas. Kenapa? Saya tidak akan menjelaskannya, tapi ada banyak sekali faktor yang mendukung hal itu, khususnya FOMA. Semua orang yang berada di luar pasar mulai membeli kripto secara massal di harga tertinggi, atau dalam kasus ini, kripto atau aset apapun. Contohnya seperti emas. Para penjual mulai menunda penjualan mereka, artinya pasokan menjadi berkurang. Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran menyebabkan harga naik. Secara umum, kelanjutan tren naik itu sendiri dengan volume besar dapat mempercepat tren tersebut.
Dan secara keseluruhan masih ada beberapa alasan fundamental lainnya, pasar memang bekerja seperti itu. Nah, saat ini tidak ada percepatan. Bahkan di sini bukan hanya tidak ada percepatan. Saat menembus all-time high, kita justru melihat adanya penyerapan bearish. Harga tertahan di level support dan selama beberapa hari hanya memantul dengan sangat lemah dari level support tersebut. Perhatikan seberapa kuat dan cepat harga turun ke support dan betapa lemahnya pantulan dari sana, kemudian membentuk puncak yang menurun, menempel pada level support berikutnya, yaitu tepat di $106.000, seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya, dan membentuk segitiga menurun. Selain itu, inilah tren naiknya dan harga sudah keluar dari tren tersebut. Selesai. Artinya untuk pertumbuhan dalam waktu dekat, untuk sementara bisa dibilang sudah tidak ada harapan. Jika saya saat ini memegang Bitcoin, saya sudah akan keluar dari posisi tersebut. Tapi saya memang tidak memegang Bitcoin. Saya sepenuhnya berada di Ethereum dan saya juga sudah menjelaskan alasannya. Akhir-akhir ini saya memperhatikan bagaimana perilaku altcoin terhadap Bitcoin. Mereka ada di bawah. Saat ini sangat prospektif untuk berinvestasi di altcoin karena sekarang meskipun tidak berada di titik terendah historis terhadap Bitcoin tapi sudah sangat dekat. Selain itu saya juga melihat grafik Ethereum dibandingkan dengan altcoin lainnya. Dia secara umum berada pada titik terendah dalam sejarah. Jadi ketika seluruh altcoin secara umum berada dekat dengan titik terendah historis, Ethereum terhadap altcoin lainnya benar-benar berada di titik terendah historis. Dan Ethereum itu bukan sekadar shitcoin yang akan dilupakan semua orang. Ini adalah koin nomor 2, Numaneta. Ini adalah koin yang juga sudah memiliki ETF. Ini juga merupakan koin yang diperhatikan oleh investor institusi. Dan ini juga koin dengan pasokan terbatas. Tidak seperti Bitcoin yang memiliki batas jumlah koin yang bisa diterbitkan, Ethereum tidak memiliki batasan seperti itu. Namun jika Anda mencari informasinya, Anda akan melihat bahwa jumlah Ethereum yang dicetak hampir sama dengan jumlah yang dibakar. Artinya jumlah Ethereum, pasokan Ethereum, pada dasarnya tidak bertambah. Semua hal ini secara keseluruhan merupakan indikator fundamental yang sangat baik untuk pembelian jangka panjang dan juga titik masuk spekulatif yang luar biasa di pasar spot. Jadi, saya sepenuhnya berada di Ethereum, saya membelinya di titik terendah di 1750. Memang bukan di titik terendahnya tentu saja, tapi di sini adalah titik masuk yang sangat bagus. Jadi kenapa saya menceritakan semua ini? Saya juga sudah keluar dari Ethereum, ya performanya memang sangat baik dan ini adalah titik masuk yang bagus untuk membeli. Tapi jika sekarang Bitcoin akan turun, dan memang akan turun, pertanyaannya adalah apakah dia akan berhenti di level support terdekat? Level support terdekat ada di sini, di kisaran $102.000. Saya rasa tidak. Kenapa? Karena perhatikan seberapa keras pembeli berusaha mendorong harga ke all-time high, tampaknya dengan harapan akan terjadi lonjakan vertikal. Tapi itu tidak terjadi. Ini dia titik tertingginya. Itu bukan all-time high kan? Tapi pada tanggal 18, seperti yang saya ceritakan di ulasan sebelumnya, terjadi penutupan grafik harian Bitcoin di harga tertinggi. Jadi di sebelah kiri sana, di mana all-time high sebelumnya terjadi, tidak ada penutupan harian di level tersebut, seperti yang terjadi pada bulan Mei, tepatnya tanggal 18 Mei 2025. Jadi di sini sudah terjadi all-time high yang terkonfirmasi dan langsung terjadi aksi jual besar-besaran. Di sini pembeli mencoba lagi untuk mendorong harga naik, tapi aksi jualnya malah semakin besar. Helikopter artinya di sini ada penjual besar sekali. Ya, pembeli memang lebih kuat mengerahkan semua sumber daya untuk mendorong harga ke atas. Dan itu berhasil. Tapi lihat, dengan kerugian seperti apa, betapa besar penyerapan bearish yang terjadi di sini. Artinya, pasar memberikan perlawanan dan perlawanan itu begitu kuat sehingga ketika mencapai all-time high, tidak berhasil terjadi lonjakan vertikal. Di sini, pada all-time high, muncul pola bullish, semacam segitiga bullish atau flag, terserah kalian mau menyebutnya apa, seharusnya pola ini menembus ke atas dan tren bergerak naik secara vertikal. Tapi ternyata tidak, justru ditembus ke bawah. Kekuatan pembeli sudah habis. Segala upaya dilakukan untuk menerobos perlawanan, tampaknya dengan harapan bahwa pasar akan mendukung pergerakan ini, namun ternyata tidak didukung. Jadi pembeli sudah kehabisan tenaga. Selesai. Muncul pertanyaan, apakah pembeli akan mendapat kekuatan di level support terdekat? Menurut saya tidak. Semua tenaga sudah dihabiskan hanya untuk itu. Lebih dari itu, jika para pembeli yang sudah mengerahkan seluruh tenaganya untuk mendorong harga ke all-time high tidak mendapatkan pergerakan yang diharapkan, mereka tetap berada di pasar, dan pada suatu saat tentu saja mereka akan mulai merealisasikan kerugian mereka. Ini disebut pada suatu saat mereka akan merealisasikan kerugian dan keluar karena terkena stop loss. Kapan hal itu akan terjadi? Sekarang, apakah itu akan terjadi segera setelah Bitcoin bertahan di bawah 106.000, atau jika support berikutnya tidak mampu bertahan, saya tidak tahu. Secara umum, saya menunggu penurunan yang signifikan, setidaknya menembus satu level support, yaitu di $102.000. Di sana, sekitar 100.000, di kisaran itu akan ada pembeli, mungkin kita akan bertahan di sana untuk sementara waktu, mungkin juga akan ada pantulan, tapi saya memperkirakan harga akan turun lebih jauh, setidaknya hingga sekitar $92.000. Dan dari situ kita akan lihat apakah akan ada pembelian atau tidak. Jadi,
Karena saya memperkirakan penurunan pada Bitcoin, meskipun Ethereum dan altcoin lain terlihat cukup baik, saya tetap memperhatikan Ethereum terhadap dolar. Terhadap Bitcoin ya memang terlihat cukup baik. Mungkin jika Bitcoin turun, Ethereum pun akan turun, tapi tidak sedalam itu hanya karena performanya terhadap Bitcoin cukup baik, dia berada di sekitar titik terendah. Dan terhadap altcoin lain bahkan sudah berada di titik terendah historis. Tapi kalau terhadap dolar, coba lihat, di sini ada pola segitiga naik dan rata-rata bergerak 200 harian di grafik harian. Dan hari ini juga sempat menembus ke atas tapi tidak mampu bertahan. Ekor yang sangat panjang menunjukkan bahwa ada penjual, lebih tepatnya penjual besar, yang hadir di sini. Ini adalah pola segitiga naik. Hal ini juga ditunjukkan oleh volume. Pada segitiga naik, dan sebenarnya pada segitiga secara umum, volume biasanya menurun, pasar menunggu kemana harga akan bergerak. Dan saat terjadi breakout, volume seharusnya meningkat. Nah, di sini saat breakout, pertama volume tidak meningkat, kedua harga tidak mampu bertahan di atas. Ketiga, ada penjual besar juga di Bitcoin sehingga potensi penurunan cukup signifikan. Penjual besar juga ada di sini. Kemungkinan besar di sini akan terjadi bull trap dan segitiga naik ini akan berakhir dengan penurunan. Semuanya sangat sederhana. Saya sudah keluar dari Ethereum meskipun saya membelinya di harga bawah dan meskipun saat ini titik masuk jangka panjang cukup bagus, saya sudah mengamankan keuntungan saya dan akan menunggu di pinggir dulu. Seperti yang Anda lihat di YouTube, channel saya tidak mendapatkan banyak penonton. Tentu saja saya akan lebih sering membuat konten. Jadi saya sempat tidak aktif beberapa waktu, beberapa bulan saya tidak membuat video, namun tetap saat channel saya hanya mendapat sedikit penonton, saya tidak terlalu termotivasi membuat banyak video. Tapi saya punya channel Telegram dan akun Instagram aktif, tautannya akan saya cantumkan di deskripsi. Di sana ada aktivitas, saya berinteraksi dengan audiens dan mempublikasikan konten. Pertama, lebih banyak. Kedua, lebih mudah dipublikasikan di sana, jadi saya bisa melakukannya lebih cepat. Jadi jika kalian ingin mengetahui tentang transaksi saya setelah harga turun, kalian akan melihatnya pertama kali di sana. Di YouTube saya juga akan membahasnya, tapi saya tidak tahu akan ada jeda waktu berapa lama. Khususnya, informasi yang baru saja saya sampaikan di video ini, teman-teman di kanal Telegram dan akun Instagram saya sudah mendapatkannya lebih dulu. Jadi jangan lupa untuk mengikuti media sosial saya. Jangan lupa juga tentang Bybit melalui tautan di deskripsi. Bursa terbaik. Saya sarankan untuk mendaftar, di sana ada link referral saya dengan bonus pendaftaran. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih, semoga sukses. Jangan lupa like dan komentar, itu berpengaruh perkembangan channel ini. Semakin banyak penonton, semakin besar motivasi saya membuat video untuk kalian. Semoga sukses.